Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk proses klasifikasinya. Jadi sudah disiapkan itu adalah citra yang merupakan komposit dari Sentinel-2A, band 2348, kemudian dari NDVI dan rasio near dan red yang dijadikan dalam satu data raster. Kemudian kita juga sudah menentukan titik sampling yang sudah divalidasi berdasarkan hasil survei ya. Ini kita ibaratkan hasil survei dan kita asumsikan data ini sudah valid ya sesuai dengan keadaan lapang seperti itu. Selanjutnya kita bisa mulai ke tahap klasifikasi. Nah, untuk membantu kita melakukan klasifikasi, kita bisa menggunakan bantuan plugin ya. Plugin kita bisa search, namanya adalah Jetsaka Classification Tool. Kalau misalkan Bapak Ibu belum install, silahkan di sini nanti akan ada tulisan install, diklik install aja Bapak Ibu. Jika sudah, akan muncul seperti ini di bagian classification toolsnya, dan kemudian di sini kita gunakan data yang sudah terkomposit tadi sebagai bahan untuk klasifikasi. Nah, di sini kita gunakan titik sampling. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk menggunakan titik samplingnya, kita harus memisahkan data lapang ini menjadi titik validasi dan titik untuk klasifikasi sesuai dengan yang disampaikan pada materi di awal ya. Nah, kita akan gunakan yang 70% untuk klasifikasi dan 30% untuk validasi ya. Caranya juga cukup mudah, dengan bantuan plugin tadi kita bisa menggunakan toolbox. Kita ke Jetsaka, kemudian di sini ada vector manipulation yang bisa digunakan untuk split, train, dan validation. Nah, di sini kita bisa input titik sampling pasar survei. Jadi kita pilih berdasarkan kodenya ya, kode kelasnya yang berupa angka tadi. Metodenya kita gunakan yang persen, kita pilih yang gunakan 70%. Kemudian output untuk validasinya kita pilih lokasi untuk penyimpanannya. Kita kasih nama titik validasi ya. Validasi kita gunakan yang save file. Kemudian untuk klasifikasinya kita masukkan di sini ya, titik klasifikasi. Dan kemudian kita run ya, dan tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, akan muncul di sini ya titik validasi dan titik pasca survei. Kalau misalnya kita lihat titik validasinya 54 dibanding dengan titik klasifikasinya adalah 128. Titik klasifikasi 70% seperti yang kita buat tadi, dan titik validasinya 30%. Ini kita simpan dulu. Yang kita gunakan adalah titik klasifikasi. Dan titik klasifikasi ini yang kita input ke dalam klasifikasi. Selanjutnya di sini kita gunakan yang kode kelas ya. Dan di sini kita bisa menentukan output hasil klasifikasinya. Jadi kita bisa data citra Sentinel. Di sini kita bisa kasih nama hasil klasifikasi supervised. Nah, jadi metode yang kita gunakan adalah metode supervised atau terbimbing ya, karena menggunakan data training atau data validasi dan klasifikasi dari hasil survei. Nah, setelah itu kita bisa melakukan perform classification, dan di sini juga ada pilihan sebenarnya untuk menentukan algoritma apa yang digunakan untuk klasifikasi. Nah, biasanya banyak dipakai random forest ya. Nanti teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman sesuai gitu ya. Kita gunakan yang random forest. Kemudian kita bisa perform classification. Kita tunggu sampai selesai.
Jadi seperti ini ya hasil klasifikasinya berdasarkan yang kita lakukan dengan Jetsaka plugin tadi. Kita lihat di sini ada kelasnya 1 sampai 4. Kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi, di sini kita bisa pilih kelas 1 sampai 4 sesuai dengan yang kita atur kelasnya. Kelas pertama misalkan lahan terbangun, kita bisa ganti dulu. Kemudian kelas yang kedua adalah badan air. Kemudian kelas yang ketiga adalah kebun atau vegetasi ya. Kemudian kelas yang keempat adalah sawah atau lahan terbuka. Di sini kita juga bisa sesuaikan warnanya. Nah, seperti ini, kita klik OK dan tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah hasil klasifikasi dengan menggunakan metode supervise atau terbimbing berdasarkan data training dan data titik sampling ya dari survei lapang.